Hahaha. Makanya jadi cewek jangan sangean. Ujung-ujungnya kepenggalkan tuh kepala. Jangan mentang-mentang lu utuh terus ngeremehin gua. Lu itu matinya gosong, kayak bakaran yang kelamaan ditinggal. Lah, mending gua gosong daripada hilang. Lu itu paket hantu versi tanpa kepala. Astaga, udah. Kalian kenapa sih ribut mulu? Udah pada mati juga. Dia duluan yang mulutnya itu loh, pengen gua sumpel aja. Santai dong, gua kan cuma review produk. Yang lu kan istri barunya mantan suami gua ya? Gimana sih ceritanya? Kok lu bisa jadi goyang gentayangan begini? Iya yang, harusnya goyang itu kan awalnya manusia. Lah, lu malah beneran jadi setan. Mati kenapa sih lu? Udah naman Mat. Omongannya nelihun amat. 650.000 Jok. Ini udah gua hitung 3 kali. Takut ada yang kabur. Wah, lumayan tuh Met. Kalau gue pegang itu uang, udah hilang tuh 100.000. Iya, duit tuh kalau di tangan lu kayak es batu, cepet mencair. Iya juga. Makanya gue jagain kayak anak sendiri. Nggak nanya, Menyong ini mau namainnya. Iya Jok, katanya sih nambahin. Tapi ya, semoga sih bukan nambah janji doang. Amin. Janji kosong itu lebih nyesek daripada kopi tanpa gula. Besok deh, biar gua aja yang belanja Mat. Sama gua aja Tom. Kalau sendirian, lu suka nambah barang aneh. Lah, barang aneh gimana? Kemarin beli cabe, niatnya 1/2 kilo. Pulang-pulang, bawa kembang 7 rupa. Pas itu diskon Pi. Udah. Besok beli apa aja nih? Ayam yang pastilah. Sama jagung Met. Nyoknya nyunga. Pelan-pelan. Ini bukan kue siapa cepat. Edah. Jadi beli ayam, jagung, sosis, terus kita liwet nasi rame-rame. Iya Mat, makan rame-rame biar miskinnya bareng. Iya juga. Ya udah bentar, gua list dulu. Ayam, jagung, sosis, saus, lupa. Saus sama sambelnya jangan lupa Met. Kalau nggak ada, itu ayam rasanya kayak dosa lama. Udah nih Tom, gua kirim. Oke Mat. Ini kenapa tulisannya sosis 1 meter? Biar kenyang bareng Tom. Mah, bunga nyoknya. Nami nali namang. Oh iya, malam ini jadwal ronda lu ya Pi? Bukan Met, kayaknya jadwalnya Atul sama Limin. Lah, kok nggak kelihatan batang hidungnya? Paling udah di pos ronde atau lagi nyasar Met. 2 orang itu mah kalau bareng GPS aja nyerah. Lah, Berarti besok jadi ya Dul bakar-bakarnya. Jadilah, orang udah iuran, masa batal? Tapi kan tahun baru udah lewat. Ya anggap aja pemanasan Min buat tahun depan. Masuk akal juga sih. Dul, itu di pos ronda ada orang ya? Itu orang bukan sih Min. Kok diam semua ya Dul? Lah itu, satunya kenapa warnanya beda ya Min? Yang satu lagi kepalanya kok kayak nggak nyambung ya. Satunya lagi malah kepalanya melayang. Apalagi latihan cosplay ya. Cosplay pakai drone. Niat amat. Dul, itu kakinya nggak napak tanah. Iya, itu mah bukan efek gelap Min. Kita salah jadwal ronda ya Dul. Kayaknya posnya udah dipakai. Tuh, ketawanya gak normal. Setuju, orang ketawa biasanya sambil batuk. Pelan-pelan aja Dul. Iya Min. Min, jangan bikin gerakan mendadak ya Min. Loh Dul, buset dah, gua ditinggal. Dul, tungguin Dul. Jadi ya, kepala gua ditelan mentah-mentah sama itu ular. Berarti gua masih mending dong.
Walaupun mati dipenggal, badan sama kepala gua masih dikubur bareng. Lalu yang dikubur cuma badannya doang. Berarti kepala lu sekarang masih di dalam perut ular itu dong. Ya, kurang lebih gitulah. Kasian juga sih lu yang niatnya pengen cantik, malah jadi legenda. Lu jangan ketawa dulu. Kita ini sama-sama mati dengan badan gak utuh kan? Iya sih, tapi setidaknya gua mati lengkap. Dikuburnya sekalian sama kepala gua. Tapi jujur ya yang, gua sebenarnya bersyukur lu mati. Maksud lu apaan anjir? Ya maksud gua nggak ikhlas aja. Kalau lu nikmatin semua harta peninggalan gua, enak aja. Gua yang investasi, lu yang make. Lu kan udah mati. Jadi ya otomatis barang-barang lu hak yang hidup lah. Tetap aja nyesek. Lagian, setelah ini, gua yakin Mas Ayus bakal cari istri baru lagi. Nah itu dia. Cepet amat ya move onnya dari kita. Udah. Kalian ini kan sama-sama istrinya. Matulah istilahnya. Mending akur gitu. Idih najis. Lah, gua niatnya netral. Netral. Tapi lu itu nyebelin. Iya, Song, lu diem aja udah paling bener. Iya, gua diem. Tapi serius deh. Kepala lu masih di perut ular tuh. Tahu gua udah males mikir. Udah mati, gak mau ribet si Kuyang Song. Hihi. Wah, banyak banget Tom. Ini belanjaan apa pindahan? Iya nih Ki, harus banyak dong biar acara malam ini meriah. Berarti nanti malam fix ya acaranya di depan rumahku. Iya Ki, kata Warmet sih cuma di rumah elu yang halamannya lumayan luas. Terus paling deket juga dari rumah yang lain. Iya sih, daripada di rumah kamu Tom. Ntar ayamnya nyemplung got lagi. Itu kejadiannya baru sekali doang Ki, Edah. Ini kok nggak ada jagungnya ya Tom? Oh jagungnya, nanti Limin yang bawa Ki. Limin? Yakin? Yakin, asal dia nggak lupa atau salah beli. Itu kan... Kenapa Ki? Itu kayaknya aku kenal deh sama cewek yang barusan lewat. Hah? Cewek? Yang mana? Itu, yang jalannya agak cepet. Oh, yang pakai baju itu ya? Iya Tom. Lah, semua orang juga pakai baju Ki. Maksud aku tuh mukanya Tom. Mukanya gimana? Ya, aku kayak pernah lihat. Di mana? Tapi lupa. Nah, kalau itu berarti bukan kenal, cuma familiar. Iya juga sih. Udahlah Ki, fokus aja ke bakar-bakaran. Iya, siang-siang gini jangan mikir yang aneh-aneh. Ayo masuk Tom. Ayamnya jangan sampai kepanasan duluan. Siap, ini ayam belum waktunya trauma. Iya nak, Maya dijemput orang tuanya tadi. Katanya tahun baruannya di rumah orang tuanya. Oh, pantesan. Iya, jarang-jarang juga dia nggak nongkrong. Kak, maaf, mau tanya. Oh, iya Kak, silakan. Rumah Ko Aseng sebelah mana ya Kak? Oh, rumah Ko Aseng. Dari sini lurus aja Kak. Nanti depan gang belok kanan ya. Nah, di situ rumahnya. Oh, iya Kak. Terima kasih ya. Sama-sama Kak. Kok aku ngerasa nggak asing ya sama orang tadi? Iya nak, aku juga mikir gitu. Kayak pernah lihat, tapi bukan tetangga. Iya, mukanya tuh kayak familiar gitu, tapi gak inget. Kayak orang yang pernah kita lihat, tapi bukan di siang hari. Hihi,
Terus kalau Limin sama A tinggal, gimana itu A semalam? Palingan dia juga pulang sendiri sayang. Insting hidupnya kan jalan. Loh, terus kalau A sama Limin pulang semua, siapa dong A yang ronda? Ya kosong. Waduh, kalau Pak RT tahu nih A, pasti A sama Limin kena semprot. Ya gimana sayang? Semalam banyak banget hantunya. Banyak. Terus mereka ikut patungan nggak A? Patungan apaan? Iuran ronda lah A. Masa nongkrong di pos, kopi nggak beli sih A? Nah itu dia. Datang rame-rame, tapi nggak ada satupun yang nyumbang. Berarti setannya pelit ya A? Bukan pelit sayang. Mereka kan nggak pegang duit. Palingan bawa kenangan pahit doang. Hihi, pantes serem. Makanya AA mah mending lawan 10 orang daripada lawan 3 hantu yang nongkrong tapi nggak iuran. Ih, A, alasan aja nih. Ya bukannya gitu sayang. Zaman sekarang yang nggak iuran jauh lebih serem. Benar juga sih. Oh iya, bumbu jagung bakarnya udah siap belum yang? Udah dong. Mantap, nanti malam tinggal bakar. Semoga aja yang datang cuma warga ya yang. Ayo yang. Akhirnya nyampe juga, Pi. Iya, Mat. Cok, es tehnya 2 ya, Cok. Nyiap. Nih, tehnya. Alhamdulillah. Seger. Alhamdulillah, seger banget. Iya, Mat. Seger banget. Muknyet, nyame aman kelihatannya. Emang, ambil belanja aman nih. Cari arang, Cok. Muter-muter. Malah udah habis semua. Hah? Biasanya mah, arang ngaman. Nah, itu dia, Jok. Biasanya tinggal mampir. Ini mah kayak nyari barang langka. Kayaknya, tahun malu ini, orang-orang menanya semua. Mau mangal-mangalan. Iya, Jok. Arangnya yang jadi korban. Yang penting, akhirnya udah dapet, Mat. Iya. Jagungnya gua taruh di sini ya, Ki. Iya, Min. Masih ada nih yang gua bisa bantu. Udah, gak usah, Min. Biar kita aja. Ini udah Ki. Selanjutnya apa nih? Udah cukup, Tom. Kalau gitu, gua tinggal dulu ya. Mau siap-siap buat nanti malam. Ki, tahu nggak? Barusan aku sama Eli lihat Julai di desa ini. Julai? Iya, Julai yang suaminya mirip Dracin itu loh, Ki. Bukan Dracin, Nak. Ini mah drakor. Asli Korea. Oh alah, kirain Cina. Bentar. Kalian serius? Serius, Ki. Dia malah nyamperin kita. Iya, dia nanya rumah kok asing tadi. Pantes. Tadi lewat di depan rumahku. Tapi ngapain ya ke desa kita? Jangan-jangan lagi cari mangsa tuh. Nak, jangan gitu dong. Masuk akal sih. Julai kan terkenal ramah, tapi kelewatan ramah. Nah iya, apalagi El, kamu punya warmat. Harus ekstra waspada kamu, El. Ih, kalian jadi bikin aku kepikiran. Tapi insya Allah Warmat gak gitu orangnya. Serius amat kamu, El. Tenang, El. Kita cuma bercanda kok. Tapi kalau sampai Julai macem-macem, aku sama Nana siap pasang badan kok. Siap. Akhirnya bisa istirahat juga. Sementara di sini dulu deh, daripada tiap hari dengar omongan netizen.
netizen emang hobi ngurusin hidup orang lain. Padahal hidup gua yang jalanin. Aduh, lapar. Yaudah, mandi dulu ah. Habis itu baru cari makan. Mas, di sini ada jual menu makan malam gak ya? Mak, lalapan, mangan siang, mangan malam, lengkap nih Nini. Wah, mantep. Kalau nasi goreng ada mas? Dong Mak. Ya udah mas, itu aja seporsi makan sini. Minumnya teh anget ya mas? Siap. Muknet, nanya Mak, tanik bener. Mak orang mana Mak? Kok kayaknya bukan orang Nini ya? Iya mas, tadi siang aku baru ngontrak di desa ini. Oh, gitu. Maknya sendiri ya? Abang lama mak nangan. Maksudnya mas? Maknya suami. Enggak mas, aku sendiri kok. Kebetulan tempo hari aku resmi cerai sama suamiku. Oh, jadi mak ini nyakna ya? Oh iya, kenalin. Nama Nana Nyongok. Iya mas, aku Julai. Ayo El. Iya, Mat. Wah, udah rame aja nih. Iya, Nak. Gimana? Daun pisang buat ngeliwet dibawa kan? Aman Ki, itu udah dibawa sama Opi. Mantap. Oh iya, Eli belum datang ya Ki? Paling bentar lagi, Nak. Ya udah, ayo masuk dulu. Kita masak nasi dulu, Nak. Iya Ki. Kalian dengar suara orang nangis nggak? Dengar, nangisnya serius, bukan yang setengah-setengah. Itu nangis, apalagi latihan vokal ya. Jangan asal, ini wilayah kuburan. Itu yang nangis. Iya tuh, sendirian pula. Yuk samperin. Kasian, nangis gak ada penontonnya. Mbak, lu kenapa nangis di sini? Iya, ini kuburan rame loh. Suara lu mantul kemana-mana. Maaf, aku nggak maksud ganggu. Terus kenapa lu nangis? Nah kan, ditanya malah nambah keras tuh nangis. Sebenarnya aku meninggal karena suamiku. Lah, dibunuh. Bukan, aku terpapar HIV dari suamiku. HIV? Oh, itu mah bukan kecelakaan. Itu kelalaian. Iya, aku mati karena itu. Dan aku curiga suamiku sering jajan di luar. Kalau sampai HIV mah, itu bukan curiga lagi, tapi hasil penelitian. Makanya setelah aku meninggal, aku jadi arwah penasaran. Dan aku sering pulang ke rumah. Dan barusan aku lihat sendiri suamiku bawa wanita ke rumah. Pantesan lu nangis. Iya, kalau gua jadi lu, gua bukan nangis. Gua bakalan muncul. Iya. Pelan-pelan, belum waktunya. Tapi lu bilang barusan. Ini nggak apa-apa mas, kita berduaan di rumah gini. Ya nggak apa-apa dong, Mas kan tinggal sendirian. Julai,
Iya Mas Joyo. Sebenarnya Mas udah jatuh cinta sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar Mas? Loh, serius Mas? Kan kita baru kenal. Iya, Mas serius Julai. Walaupun baru kenal, kalau udah suka, ngapain lama-lama? Aku terima aja kali ya. Lagian, Mas Joyo lumayan juga. Gimana Julai? Iya Mas, aku mau. Wah, beneran nih. Iya Mas. Kalau gitu, boleh nggak Mas minta sesuatu? Minta apa Mas? Ikut ke kamar Mas yuk sayang. Ngajar kamu Mas. Ternyata benar. Selama ini kamu suka main perempuan. Dan sekarang beraninya kamu bawa perempuan lain ke rumah ini. Sementara kuburan aku aja masih basah. Wah, parah sih itu suami lu. Iya, kalau aku jadi kamu, tiap malam aku gentayangin dia. Seenggaknya buat ngingetin dosa-dosa dia. Lu mah Falbun, hidup aja, hobi selingkuh. Sekarang sok setia jadi hantu. Itu kan sebelum meninggal. Yang sekarang kan udah tobat. Ya walaupun telat. Hihihi. Aku sebenarnya pengen balas dendam. Tapi bingung harus mulai dari mana. Mulai dari yang ringan dulu nggak sih? Contohnya, bikin dia susah tidur gitu. Boleh juga. Tapi bentar deh. Lu pada nyium bau enak nggak sih? Iya anjir. Bau ayam bakar. Buset, kayaknya yang hidup lagi pada pesta itu. Padahal aku lagi sedih. Iya, tapi sedih sambil lapar itu lebih nyiksa. Udahlah, mending sekarang kita paranin dulu yuk ke sumber baunya. Hantu, tapi naluri rakyat ini mah. Nah, udah siap nih. Sambelnya mana, Ki? Oh iya ya. Bentar, sambel mah nggak boleh telat. Yang, jagungnya kayaknya udah mateng. Iya, A. Tolong ambilin baskop ya, A. Buat nampung jagungnya. Siap, ini mah tugas sakral. Ayo guys, udah lengkap. Makan dulu sebelum ada yang hilang. Wah, ini nih baru namanya bahagia sederhana. Udah, gak usah pidato, langsung makan aja. Sebelum lapar berubah jadi emosi. Lah, ada acara apa nih? Kok gua nggak diundang? Lah, ngapain sih lu Cil? Malam-malam kok keluyuran sih? Ya terserah Liko dong Om. Lodeko masih kosong nih. Ini kita lagi acara malam tahun baruan. Malam tahun baru, perasaan udah lewat bang. Ya namanya juga animasi kok. Timelinenya fleksibel. Yang penting niatnya. Udah Acil, poel banget sih lu. Kayak emak-emak grup arisan. Oh gitu. Berarti ini makan gratis dong. Udah sini gabung aja. Makanannya banyak kok. Asal makannya sopan ya. Asik. Ingat ya, yang terakhir ngambil lauk wajib bakar jagung. Kalian nyium bau enak nggak sih? Iya Song, bau ayam bakar. Apa dosa masa lalu gua ya? Tapi kok perut gua langsung bunyi ya nyium aroma makanan gini. Padahal udah mati. Berarti bukan halusinasi. Aduh, jadi lapar gua. Kangen juga sama makanan manusia. Terakhir makan ya sebelum mati. Bukannya malam ini malam tahun baru ya Song? Lah, malam tahun baru perasaan udah lewat. Ya udahlah, ayo kita paranin. Buat apa? Ya kalau dari deket siapa tahu kita kebagian nyium baunya. Syukur-syukur bisa icip-icip. Karena kita hantu. Gak mungkin numpang makan sama manusia kan? Iya, nyium doang aja udah bahagia. Bener tuh, perut kenyang,
hati kosong. Tapi jangan sampai ketahuan ya. Tenang, kita kan cuma hantu baik-baik. Alhamdulillah, kenyang. Sampai lupa masalah hidup. Bos, Aca juga kenyang banget ini. Udah kenyang semua kan? Udah. Gua masih lapar, Met. Alat obat. Gil, itu perut apa gendong air? Udah makan segunung, masih lapar. Hihihi, refleks. Udah, Gel. Kalau masih lapar, makan jagung aja. Udah, nanti makan lanjut ronde 2. Sekarang udah mau jam 12 nih. Tom, siapin petasannya. Siap, Met. Emang rese itu bocil. Sumpah ya, dari dunia sampai alam kubur kagak ada akhlak. Jadi yang bikin lo mati itu si Riko CS yang lo ceritain kemarin kan? Oh, jadi anak nakal itu namanya Riko CS. Nggak gitu juga. Yang namanya Riko itu yang rambut mangkok. Maksud gua Riko CS itu Riko dan kawan-kawannya. Oh, iya, bener sih. Dia yang nganiaya gua waktu itu. Tapi cuma berdua doang. Yang rambut mangkok sama satu lagi yang rambutnya kayak sapu ijuk. Oh, iya. Itu Riko sama Aca. Lihat aja nanti. Gua bakal bikin perhitungan sama itu anak. Udah bikin gua mati. Kemarin gua mau makan jagung bakar aja gagal gara-gara itu bocil nakal. Padahal udah ngiler tahu. Kalau soal bocah itu mah gua nggak ikut-ikutan deh. Loh, kenapa? Lu takut? Takut sih enggak. Cuma bocah itu terkenal di desa Kalisoka. Jahilnya bukan kaleng-kaleng. Hantu aja kalau lihat. Mending pura-pura mati lagi. Ya udah, kalau lu nggak mau ikut, gua sendiri juga berani. Mau bocil, mau geng bocil, gua bakal sikat semua. Bocil sekarang lebih kejam dari penghuni alam gaib. Mantap. Kopi hitam, pahit, kayak nasib orang jomblo yang setia. Tom. Elu Dul, sini duduk, ngopi dulu. Iya, Tom. Buset dah, muka lu kayak roti nggak laku seminggu, Dul. Mana Nul? Tongoloninya lah, Me. Alhamdulillah, sepi Jok. Wak nu, nyak mengo alhamdulillah nih. Itu mah namanya ikhlas terpaksa. Ya mau gimana lagi Jok. Yang penting kan niatnya ibadah, meskipun dompet jerit. Ini gua bawain roti, makan aja sepuasnya. Alhamdulillah, kebetulan gua lapar. Perut gua udah demo nih dari tadi. Nul, kalau lu mau, lu nitip lonelo aja di sini. Nitip, maksud lu mau bantuin jualan roti gua Jok. Iya, lu nalu aja lonelo di sini. Yakni kan, walung gua banyak pilihan. Yakni, mamali nggak mau nan. Dan gua naman ngomehnya. Boleh tuh Dul. Jadi orang sekitaran sini kalau pengen roti lu nggak usah jauh-jauh ke toko lu. Soalnya toko lu kan jarang-jarang ada orang. Iya juga ya. Boleh deh. Mas, gorengannya 10.000 ya, campur. Iya Mbak. Mbaknya bukan orang sini ya? Iya Om, aku baru pindah kemarin.
Oh alah, kenalin, nama saya Adul. Oh, iya Om, aku Julai. Jangan panggil Om dong, gua masih muda secara batin. Waduh, ini mah bukan perang dunia, ini kiamat rumah tangga. Oh, jadi gini ya, A, kelakuan kamu. Lian ke toko nggak ada. Ternyata nongkrong di sini ya. Sayang, ini gak kayak yang Ayang lihat. Aa cuma... Cepat pulang sekarang. Atau telinga AA aku titipin di warkop. Aduh, iya sayang. Aduh, ampun yang, ampun. Aduh, sakit yang. Aduh, kuping Aa masih cicilan yang. Aduh. Aknul, munya nek, mana anak nganyet, anak melawit. Itu namanya iman tipis, Jok. Syukur, udah jelek, banyak tingkah lagi. Mendingan kalau gue digodain yang ini. Lebih cakep, badannya bagus, ngopinya aja kelihatan bergawa. Ini ya, gorengannya. Song, si Kuyang kemana? Lagi pergi dia, Bun. Kayaknya mau balas dendam sama bocil yang bikin dia mati. Oh alah, bukannya kapok, malah cari masalah lagi tuh orang. Setan, Bun. Setan, bukan orang. Oh iya ya, pantes hobi cari masalah. Memang dasar setan aktif. Ngomong-ngomong, lu kesini ngapain? Gua sama Mika rencananya mau nakut-nakutin suami Mika malam ini. Lu mau ikut nggak, Song? Boleh deh. Daripada gua gabut, ngobrol sama batu nisan mulu. Kalian serius? Serius lah, Mik. Emang kenapa sih? Lu masih sayang sama suami lu? Nggak gitu. Aku cuma nggak mau bunuh orang aja. Lah, siapa juga yang mau bunuh mantan suami lu? Kita ini hantu, bukan debt collector. Iya, Mik. Paling kita cuma nakut-nakutin dikit biar kapok, bukan biar mati. Oh, kalau gitu, ayolah kita ke rumah Mas Joy sekarang. Gas lah, daripada nongkrong di kuburan, anginnya bikin masuk angin. Siap, malam ini operasi bikin kapok tanpa mati. Bos, ngapain di sini? Iya kok, tahu nih. Di sini nyamuknya segede ayam. Nah, 1-0 buat nyamuk. Kalian jangan berisik dulu. Ini misi penting. Gimana Mas? Enak nggak gorengannya? Enak dong sayang. Perut mas sampai nyerah. Makasih ya sayang. Iya Mas, sama-sama. Ya udah, aku pulang dulu ya. Loh, kok pulang sayang? Iya kan udah malam Mas. Janganlah sayang. Mending kita... Mas nakal. Ih. Udah, ayo. Wah, ini nggak benar nih. Apanya yang nggak bener kok? Itu Om Joyo Dil. Ngapain coba bawa perempuan masuk ke kamar? Ya, emang kenapa? Ini kan rumahnya Om Joyo. Iya bos, kan terserah yang punya rumah. Mau bawa tamu 1 LT juga bebas bos. Iya kan Dil? Kalian ini nggak paham ya? Ini kan udah malam. Om Joyo itu laki-laki, terus tamunya cewek. Ngapain coba kalau beneran bertamu? Kok pintunya ditutup rapet? Kan mereka bukan miklom, Dil. Bos, miklom itu apaan? Itu bukannya muhrim ya kok? Kok jadi mihram? Kayak nama es krim aja. Ya pokoknya itulah. Intinya nggak boleh berduaan. Ini bahaya buat moral anak bangsa, guys. Ih, nyamuknya belain Om Joyo kok.
Udah, ayo kita pulang. Gua mau laporin ini ke bapak. Ini udah darurat akhlak. Bos, tunggu bos. Aduh, lapor Pak RT. Gue takut ikut kena ceramah. Setan. Loh sayang, mau kemana? Setan apaan sih? Mana ada setan? Paling cuma perasaannya aja. Sayang, tunggu sayang. Mika, Kenapa, Mas? kakak, kamu kan udah mati. Pergi kamu Mika, pergi. Ayo, Mas. Katanya mau main. Aku juga kangen sama kamu, Mas. Tidak, pergi kamu. Wah. Mau kemana mas? Kok buru-buru? Setan. Santai aja mas. Kita cuma mau main. Kelewatan gak sih? Gak apa-apa, dikit doang. Yang penting gak dibunuh. Sayur. Pare manis. Yang pahit cuma nasib. Min, Limin, sayur Min. Siap. Min, sayur sop sama ayam setengah kilo aja ya. Oke, siap Ki. Ini ayamnya masih pagi, belum sempat kena stres. Itu Tommy Min. Kenapa sama Tommy? Aduh, gawat nih Min. Kawat apanya sih Ki? Itu yang dibonceng Tommy. Mirip yang semalam, yang lari dari rumah Om Joyo. Yang katanya teriak setan itu. Iya, itu dia. Lah, ini kampung apa sinetron sih? Ini pasti ada apa-apa Min. Aduh, pagi-pagi udah drama. Sayur gua aja belum habis. Aduh, gak beres nih. Ki, lu mau beli sayur apa mau gosip sih? Masa sih Tul? Jangan-jangan lu sama Limin halusinasi lagi. Halusinasi apaan? Lu kakak inget tahun baru kemarin itu setan nongol semua. Mana nyuri jagung bakar kita lagi. Iya juga sih. Tapi itu beneran setan bukan sih Tul? Masa iya setan nyuri jagung bakar? Nah itu yang bikin gue bingung. Jangan-jangan mereka setan zaman now Pi. Nongol bentar, makan, terus hilang. Buset, mana ada setan kayak gitu Tul? Udah deh, mending nanti kita tanyain ke warmet aja. Iya juga ya. Tul, mana roti gua? Dari tadi gua nungguin. Lah, emang lu pesen roti Pi? Terus gua kesini mau ngapain Tul? Mau meditasi? Kalau pagi-pagi gini belum matang lah Pi. Tadi aja baru ngadunin. Lu udah datang aja, semangat amat. Buset dah, kenapa nggak bilang dari tadi sih? Tahu gitu, gue beli nasi bungkus di warung Joko. Nah, daripada lu nungguin lama, mending lu bantuin gue ya, biar cepet. Oke ah, gue kesini jadi pembeli, bukan karyawan magang.
Dasar situng kerbau. Tom, Loh, Kiki, kok kamu kesini? Katanya hari ini ada jam kuliah. Iya Tom, makanya aku kesini. Maksud aku tuh, kan kuliah kamu jam 2. Ini baru setengah 1. Lagian ngapain kamu kesini? Biasanya kan aku yang jemput. Jadi aku nggak boleh kesini nih ceritanya. Bukan gitu, Ki. Maksud aku tuh, nanti kamu capek jalan kaki ke pangkalan. Apalagi panas gini, ntar kamu meleleh. Bisa aja kamu Tom. Aku sengaja kesini. Sebelum ngampus, aku pengen ngajak kamu beli es oyen. Panas-panas gini, enak tahu. Oh alah, kirain mau demo. Tommy, anterin aku ke butik depan dong. Aku pengen belanja baju nih. Mbak, Gak bisa, Tommy sekarang mau nganterin aku. Oh, maaf ya kak. Apa boleh Tommy nganterin saya dulu? Saya ada keperluan penting nih. Gak boleh. Baru datang, udah nyerobot aja. Kalau Tommy ada penumpang, kamu cari ojek lain dong. Loh, kok nyolot sih? Gue cuman mau ngojek. Lagian gue maunya sama Tommy, gak mau sama yang lain. waduh, kenapa hidup gua ribet gini ya? Lu ya, jadi perempuan jangan gatel. Lu pikir semua cowok bisa lu embat seenaknya? Jangan sok kecantikan lu. Lu kenapa marah-marah sih? Dan tolong jaga mulut lu ya. Maksud lu apa ngatain gue perempuan gatel? Asal lu tahu ya, Tommy ini pacar gue. Jadi jangan pernah lu pikir bisa rebut Tommy dari gue. Kurang ajar. Aduh, selesai lu. Dasar bocah kemarin sore, berani-berani ngatain gua. Ih, Udah Ki, udah. Ya Allah, ini pangkalan ojek, bukan ring tinju. Waduh, ini motor gua bisa disita warga nih. Sialan, gara-gara setan semalam, gue nggak jadi senang-senang sama Julai. Kurang ajar, bisa-bisanya antum Mika kendayangan di rumah gue. Untung semalam ada warga yang nolongin. Kalau nggak ada, bisa-bisa gue tidur di jalan, kayak orang hilang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, ada apa ya Pak? Tumben main kesini. Apa boleh saya masuk dulu Mas Joyo? Oh iya Pak, silahkan. Jadi ini toh teman-teman kalian. Tolong ya, ajarin teman kalian yang satu ini. Jangan asal ngatain orang. Suruh dijaga tuh mulutnya. lu tuh nggak sadar diri banget ya. Ngapain sih lu ke desa ini ya? Lu kabur ya dari wartawan. Mending lu balik sana ke tempat asal lu. Atau mau gua viralin sekalian nih kalau lu lagi sembunyi di sini. Ki, udah. Mbak, maaf ya. Mbaknya pergi aja dari sini dulu, biar nggak makin ribut, Mbak. Awas lu ya. Ingat kata gua bakal balas perbuatan lu nanti. Emang gue takut sama lu? Sini lu, dasar pelakor. Udah Ki, abisnya rese bener dia Datang-datang bikin rusuh, bikin darah naik aja. Lu gimana sih Tom? Mereka ribut bukannya dilerai, malah cuma liatin. Udah gua lerai Mat, tapi dua-duanya gak mau dengerin gua. Gua juga manusia Mat, gua bukan wasit UFC. Aduh, sebenarnya awalnya gimana sih Tom? Kok bisa Kiki ribut sama itu cewek? Itu tuh Pak RT, semalam itu yang main ke rumah saya sepupu saya. Karena udah malam, jadi saya suruh dia nginep di sini aja. Oh begitu. Tapi tetap aja Mas Joyo, kalau Mas Joyo ada tamu,
yang menginap di rumah, baik itu teman, saudara, bahkan keluarga sekalipun, Mas Joyo wajib lapor ke saya selaku RT di desa ini supaya nggak menimbulkan fitnah di tengah warga. Iya Pak RT, siap. Saya minta maaf atas kelalaian yang saya buat. Baik Mas Joyo, kita harus sama-sama jaga ketertiban. Kalau gitu, saya pamit dulu ya Mas Joyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Aduh, nyaris ketahuan. Sialan, gara-gara Jagala tadi mau ke cantik gua jadi bengkak gini kan? Salin. Aduh. Mas Joyo? Halo sayang. Iya mas, ada apa? Loh, kok suara kamu gitu sih sayang? Kamu kenapa? Kok nggak ke rumah Mas? Enggak mas, rumah mas angker, ada setannya. Mending mas beresin dulu tuh rumah, biar setannya pada pergi. Iya sayang. Nanti Mas panggil orang pinter deh. Sekarang kamu kesini ya. Mas kangen banget nih. Enggak mas, pokoknya selama rumah mas masih ada setannya, aku nggak mau kesana. Titik. Sialan, bikin hidup orang ribet aja. Halo, sayang. Sialan. Gara-gara setan sialan itu, gue jadi gak bisa senang-senang. Sial. Apa gue samperin Julai ke kontrakannya aja ya? Terus gue ajak ke hotel. Gak apa-apa deh, keluar duit banyak. Yang penting malam ini gue puas. Loh, kenapa pintunya nutup? Perasaan gak ada angin. Kok gak mau kebuka? Listrik mati. Halo, ada orang? Tolong. Siapa itu? Mas Joyo. Mika, pergi lu udah mati. Jangan. Dan aku Jangan tidak akan ganggu gua. membiarkan kamu hidup Pergi. dengan tenang. Jangan. Jadi ya gitu El, nak, kepalaku masih cenut-cenut sampai sekarang. Oh alah, pantas kamu ngamuk Ki. Aku juga kalau di posisi kamu udah aku tarik sama akar-akarnya itu rambut si Julai. Iya nak, orang udah jelas Tommy mau nganterin Kiki. Lah, dianya malah maksa. Kayak ojek itu punya nenek moyangnya aja. Nah iya El, dan kamu tahu nggak? Dia tuh maksa banget tahu, genitnya bukan kaleng-kaleng. Padahal aku udah bilang kalau Tommy mau nganterin aku, dia malah nyolot. Urat malunya tuh kayak udah dicabut permanen. Aku juga heran sama tipe perempuan kayak gitu. Mantan suaminya aja cakep, mapan, baik lagi, masih aja diselingkuhin. Terus kemarin pacar sahabatnya juga diembat. Ini mah bukan buaya lagi, ini komodo betina. Bener nak, udah punya anak juga. Harusnya mikir masa depan, bukannya malah mikirin suami orang. Ih, pelakor zaman sekarang tuh ngeri-ngeri. Udah dihujat, masih aja pede update story, filter kinclong, caption sok tegar. Kayaknya urat malu mereka udah diputus masal deh. Ih, na'udzubillah, amit-amit ya. Semoga kita gak sampai ketularan deh.
jauh-jauh dari sifat kayak gitu. Amin. Sekarang juga lu orang angkat kaki dari kontrakan owe. Owe tak sudi kontrakan owe dinodai pelakor macam lu ah. Nggak bisa gitu dong, Cek. Gua kan udah bayar kontrakan sama suami Cece. Owe tak ada peduli. Kalau dari awal Owe tahu yang ngontrak itu lu, Owe tak akan kasih izin suami Owe terima lu ah. Ambil semua itu uang dan sekarang juga lu orang pergi dari sini. Jangan pernah lu orang balik lagi ke sini, paham? Ih, kurang ajar. Pelayanan kontrakan begini amat. Konsumen ini nggak profesional, tahu nggak? Caca malahnya sampai ulat air keluar gitu. Tapi lumayan sih. Tontonan pagi gratis lebih seru daripada sinetron Indosiar. C, kalau lu mau gue pergi, sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik. Lagi pula, walaupun gue pelakor, gue juga pilih-pilih kali. Lu pikir gue bakal godain suami Cece yang udah kakek-kakek gitu? Sorry ya, Ce, nggak level. Kurang aja lo, dasar pelakor mulut comberan. Rasakan nih. Aduh, sakit. Ya Allah, niat gua mau nonton drama, kok malah jadi korban properti dapur. Haiya, Owe salah sasaran lo. Salah sasaran. Ini kepala, bukan target lempar panci. Pagi-pagi udah kena sama orang lain. Akhirnya roti yang mau dititipin udah siap juga. Wanginya bikin imam goyah. Gua antar sekarang aja kali ya. Mumpung masih pagi, belum ada drama desa. Dan belum ada setan nongol juga. Hidup tuh emang harus optimis dul. Walaupun toko sepi, yang penting hati tetap rame. Tidak. Ya. Wah. Mat, tolong bantu beresin kekacauan ini ya, Mat. Bapak mau menginformasikan ke pihak keluarganya Mas Joyo dulu. Baik, Pak Lurah. Loh, Mat, ada apa nih? Kok rame-rame gini? Itu yang dibawa ambulans siapa, Mat? Kok teriak-teriak gitu? Itu Mas Joyo, Dul. Mas Joyo? Iya, Dul. Gak tau kenapa tiba-tiba Mas Joyo gila. Apa? Kok bisa, Mat? Yang mana gua tahu, Dul. Intinya tadi malam banyak rumah keluarga yang diobrak-abrik sama Mas Joyo, termasuk Warkop Joko, Dul. Astagfirullah, seriusan lu, Mat? Baru juga gomongan roti buat gue nitip di Warkop Joko, Mat. Udah, soal itu belakangan aja. Kita kesana dulu aja, Dul. Di sana juga ada Tommy sama Opi yang lagi bantu beres-beres. Kasihan Warkop Joko, Dul. Aduh, yaudah lah, Mat. Ayo. Lah, dibikin gila doang. Kenapa cuma dibikin gila sih, Mik? Nah itu, kalau gua jadi lu, udah gua bunuh tuh laki-laki brengsek. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk membunuhnya. Lah, maksud lu apa, Mik? Mas Joyo sudah terpapar HIV. Cepat atau lambat, dia akan mati perlahan. Dan aku berharap dia membusuk di rumah sakit jiwa. Wah, kelas. Ini balas dendam versi elegan tapi sadis. Buset, Mik. Muka lu kalem, isi pikiran lu horor. Oh iya, Yang. Kata gosong, bukannya lu kemarin mau balas dendam sama itu bocil? Iya, Bun. Kemarin gua cari-cari tuh bocil, nggak ketemu.
Oh alah, lagian lu sama anak kecil aja dendam yang. Emang lu nggak takut dianiaya lagi tuh sama mereka? Udah deh, mending lu nikmatin aja kematian lu sekarang daripada lu mati 2 kali.